Kalau partai PDIP terus-terusan membangun propaganda isu, menyerang, menjelek burukan Presiden Jokowi dan keluarganya, maka ini merupakan gejala yang sangat jelas bagi kehancuran partai PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, 2 hari yang lalu saya diajak live di akun TikTok Inspirasi TV oleh Kak Ayu cantik. Dan kita mengobrol seputar situasi dan kondisi perpolitikan bangsa kita belakangan. Dan saya katakan, pada dasarnya partai PDIP itu sudah pecah. Itu bisa kita lihat secara terang benderang sejak masa kampanye jelang pemilu 2024. Jadi secara pribadi melihat partai PDIP itu sudah pecah ketika itu. Belakangan baru beberapa orang beropini, termasuk juga Denny Siregar, bahwa partai PDIP terancam hancur, tumbang gitu ya. Kalau saya secara pribadi, saya melihat pada dasarnya partai PDIP itu sudah terpecah seperti kapal yang sudah retak, bahkan sudah terpecah menjadi 3 bagian sejak masa kampanye jelang pemilu. Dari mana saya melihat itu? Yang pertama, kita melihat di lingkaran elit PDIP, di mana ada beberapa elit PDIP yang secara terang-terangan menunjukkan sikap ketidaksukaannya terhadap Pak Ganjar Pranowo, antara lain Pak Trimedia Panjaitan. Kalau Pak Bambang Pacul saya pikir netral ya. Pak Bambang Pacul meskipun beliau termasuk kader senior, politisi senior partai PDIP, tapi beliau sering dalam kemunculannya itu menyampaikan pandangan secara independen bahwa ada yang salah dengan manuver politik PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo secara spesifiknya. Ada yang salah karena manuver politik yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo terkhususnya itu gayanya menyerang Presiden Jokowi, dan itu yang salah menurut pandangan Pak Bambang Pacul. Nah, kemudian menjadi pertanyaan juga Ibu Puan Maharani. Apakah Ibu Puan Maharani itu secara tulus dan sepenuh hati mendukung dan menyokong calon presiden usungan partai PDIP? Saya pikir sanksi juga, ya kan? Mengingat bahwa salah satu politisi PDIP yang diandalkan bakalan menjadi calon presiden yang diusung oleh partai PDIP adalah Ibu Puan Maharani. Sehingga di situ saya pikir sangat jelas bahwa belum tentu Ibu Puan Maharani itu secara tulus dan sepenuh hati mendukung dan menyokong calon presiden usungan PDIP, yakni Bapak Ganjar Pranowo. Kemudian ada Bang Rara, ya kan, Marwarar Sirait. Bang Marwarar Sirait ini belakangan saya baru tahu bahwa bapaknya merupakan penggagas partai PDIP. Sehingga saya sempat beropini ketika Bang Marwarar Sirait itu memutuskan untuk meninggalkan PDIP, saya katakan bahwa sesungguhnya partai PDIP telah kehilangan ruhnya. Begitu. Dan saya pikir bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat di lapangan, ada satu situasi yang bertolak belakang dengan situasi politik 2014 dan 2019. Di mana ketika 2014 dan 2019, para caleg itu secara tulus ikhlas mengkampanyekan Insinyur Haji Joko Widodo. Dalam kehadirannya di masyarakat, di baliho-baliho mereka, ya, alat-alat peraga kampanye mereka, itu selalu
Presiden Jokowi menjadi ikon yang dijual kepada masyarakat. Bahkan tidak sedikit kita temukan ada baliho-baliho yang justru foto calegnya itu kecil, sedangkan foto Insinyur Haji Joko Widodo dibesarin. Itu realita, itu kenyataan 2014 dan 2019. Dan itu tidak kita lihat di kampanye 2024. Saya berpikir itu wajar sekali. Kenapa? Karena para caleg itu punya pertimbangan, ya, mengingat sentimen di masyarakat. Ada begitu banyak masyarakat yang tidak menyukai Pak Ganjar Pranowo, sehingga ada kalkulasi yang wajar dalam logika berpikir para caleg ini. Bagaimana kalau saya mengkampanyekan Bapak Ganjar Pranowo, lantas saya sendiri tidak terpilih karena masyarakat notabene tidak menyukai Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga menurut saya ini merupakan pertimbangan pikiran yang rasional, wajar, masuk akal. Karena biaya kampanye adalah biaya saya sendiri, duit saya sendiri. Lain halnya kalau Pak Ganjar Pranowo yang membiayai segala kegiatan kampanye saya. Kalau saya tidak terpilih, wes nggak masalah, saya tidak rugi secara materi. Tapi ini biaya kampanye, biaya saya sendiri, duit saya sendiri. Kalau kemudian saya mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo, lalu saya sendiri tidak terpilih, karena notabene masyarakat tidak menyukai Pak Ganjar Pranowo, saya rugi. Inilah kalkulasi, hitung-hitungan dari para caleg, sehingga wajar sekali para caleg itu kelihatan enggan untuk mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo. Ibu Megawati setelah pemilu berencana memanggil para caleg untuk memastikan apakah di bawah mereka juga mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo atau tidak. Sebenarnya Ibu Megawati tahu persis kondisi kampanye di lapangan, bahwa para caleg PDIP itu enggan mengkampanyekan Pak Ganjar Pranowo. Nah, terus ada pertanyaan, kenapa untuk pilcaleg PDIP masih unggul? Nah, ini kemudian dijadikan dasar berpikir bahwa hasil Pilpres 2024 itu tidak wajar. Oh, tidak begitu. Pilcaleg dan Pilpres merupakan dua kategori yang beda, ya. Pilcaleg dan Pilpres itu beda. Bedanya kenapa? Saya mengerti bahwa simpatisan Partai PDIP di akar rumput itu punya bosnya masing-masing. Oke? Para simpatisan Partai PDIP di akar rumput itu punya bosnya masing-masing. Bosnya ya para anggota DPR itu, gitu. Jadi mereka menjalankan mesin partai politik di akar rumput untuk memenangkan bos mereka masing-masing. Bos mereka yang sudah duduk di kursi empuk parlemen. Itu yang mereka kampanyekan, itu yang mereka perjuangin. Dengan niat dan tujuan agar bos mereka itu terpilih dan duduk kembali di periode berikutnya. Mereka fokus untuk mengkampanyekan bos masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terjadi di masyarakat, ya, para caleg Partai PDIP itu terpilih unggul karena faktor emosional. Orang pilih keluarganya, orang pilih yang dikenalnya. Jadi menangnya, unggulnya para caleg PDIP di pemilu 2024 itu bukan berarti cerminan bahwa Partai PDIP sebenarnya masih unggul hanya dicurangi di kategori pilpresnya. Tidak seperti itu. Gitu. Saya tidak suka Partai PDIP belakangan ini. Saya tidak mendukung Partai PDIP untuk pemilu 2024. Tapi saya mencoblos keluarga saya yang nyalek melalui pintu PDIP. Dan ini yang terjadi secara masif di akar rumput. Jadi, dengan menjadikan unggulnya pilcaleg PDIP sebagai dasar berpikir bahwa hasil pilpres merupakan hasil yang tidak wajar atau terindikasi kecurangan secara sistematis masif di sana, itu tidak begitu, ya. Itu kesalahan berpikir, ya, kekeliruan berpikir. Jadi di sini saya pikir sudah cukup untuk kita simpulkan bahwa hasil Pilpres 2024 merupakan hasil yang sangat murni dan betul-betul mencerminkan sentimen rakyat. Ingat, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menentukan siapa yang akan duduk untuk mewakili aspirasi mereka dan siapa yang akan menjadi pemimpin presiden maupun wakil presiden Republik Indonesia untuk memimpin 5 tahun ke depan. Rakyat yang menentukan itu semua. Nah,
Kondisi saat ini tidak bisa kita samakan dengan kondisi di era Orde Baru, ya kan? Kalau di era Orde Lama, era Bung Karno, saya berpikir bahwa Bung Karno itu jadi Presiden Republik Indonesia karena nasib, ya. Karena nasib, karena campur tangan alam, di mana dia yang diberi karisma untuk mengobarkan api revolusi hingga Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Jadi Bung Karno menjadi presiden pertama Republik Indonesia itu karena nasib dan campur tangan alam. Kemudian Pak Harto, ya, Orde Baru. Situasi politik di era Orde Baru beda dengan situasi politik saat ini. Dari Soeharto, terus kemudian Habibie, terus kemudian Gus Dur, terus kemudian Ibu Megawati. Situasi politiknya ketika itu masih apa ya? Presiden itu statusnya mandataris MPR. Dan pemilihan presiden itu sistemnya parlementer. Jadi para anggota dewan yang melakukan voting untuk memilih presiden, kemudian MPR mengesahkan itu. Jadi presiden ketika disahkan oleh MPR, presiden itu berstatus mandataris. Mandataris maksudnya apa? MPR berhak untuk mengesahkan seseorang menjadi Presiden Republik Indonesia dan MPR berhak untuk mencopot orang tersebut dari tahta kepresidenan. Jadi presiden kala Orde Baru itu statusnya adalah mandataris MPR. Beda dengan situasi saat ini. Memasuki era reformasi, Bapak SBY merupakan presiden pertama, ya, yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi. Bukan demokrasi rekayasa seperti di era Orde Baru, tapi ini betul-betul demokrasi di mana baik itu para caleg sampai kepada presiden itu dipilih, ditentukan langsung oleh rakyat. Jadi kekuasaan untuk menentukan para wakil di parlemen, untuk menentukan siapa yang akan memimpin bangsa ini sebagai presiden dan wakil presiden, ditentukan langsung oleh rakyat. Jadi jangan heran kalau masyarakat itu memilih para caleg PDIP karena ada unsur keluarga, unsur emosional. Dan kemudian rakyat tidak memilih partai PDIP untuk calon presidennya. Rakyat punya hak, itu kuasanya rakyat. Artinya jelas bahwa hasil Pilpres 2024, terlepas apapun isu propaganda yang dibangun oleh para elit untuk menghasut masyarakat, jelas hasil Pilpres 2024 adalah hasil yang sangat-sangat wajar karena ditentukan langsung oleh rakyat. Jadi kembali lagi kepada topik, saya secara pribadi melihat bahwa partai PDIP itu sudah pecah seperti kapal yang sudah retak, bahkan sudah terpecah menjadi 3 bagian di atau sejak masa kampanye jelang pemilu 2024. Di lingkaran elit sana ada keretakan, ya, tidak ada kesehatian, tidak ada satu pandangan, kesamaan pandangan untuk mendukung dan menyokong calon presiden PDIP. Kemudian di lingkaran simpatisan partai PDIP, masing-masing berjuang menggerakkan mesin politik untuk memenangkan bos mereka. Yang ketiga, gejala partai PDIP itu pecah. Kita jujur dengan kenyataan, ya. Contohnya saya sendiri, saya ini pendukung PDIP. Tapi kalau lebih jujur lagi, sebenarnya saya bukan pendukung PDIP. Saya itu pendukung Presiden Jokowi. Nah, ini yang tidak dimengerti dengan baik oleh partai PDIP. Ini yang tidak dimengerti dengan baik oleh Ibu Megawati dan Hasto Kristianto dan para elit politik PDIP yang lain. Bahwa situasi 2014 dan 2019 saya mengetahui dengan jelas di akar rumput. Entah itu simpatisan Demokrat, simpatisan Nasdem, simpatisan Golkar, simpatisan Perindo dan lain-lain, simpatisan partai manapun secara terpaksa, saya pertegas lagi, secara terpaksa mencoblos partai PDIP karena satu niat, ingin Jokowi yang terpilih menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, terjadi, saya katakan,
kondisi yang error, ya. Kondisi yang error ketika partai PDIP menanggapi itu, melihat itu seolah-olah partai PDIP sudah sebegitu bagusnya sehingga menjadi primadona di kalangan rakyat. No, tidak begitu, ya. Presiden Jokowi yang dicintai rakyat, partai PDIP yang kegeeran, merasa primadona. Inilah yang saya katakan kondisi yang error. Nah, sehingga saya beberapa kali beropini, menyampaikan pesan, saya alamatkan kepada partai PDIP, bahwa partai PDIP saat ini berada di posisi partai berkuasa, tapi partai PDIP belum menduduki partai yang dicintai oleh rakyat. Kalau partai PDIP itu bijaksana, maka pemilu 2024 PDIP akan naik level, akan naik tingkat menduduki posisi partai yang tidak sekedar partai berkuasa, tetapi partai yang dicintai oleh rakyat. Sayang sekali partai PDIP tidak bijaksana dan tidak peka dengan suara rakyat. Ditambah lagi dengan sentimen yang selalu ya diumbar oleh Pak Ganjar Pranowo terhadap Presiden Jokowi. Kemudian Pak Mahfud MD ikut-ikutan. Ini jelas menimbulkan kekecewaan dan luka hati di kalangan rakyat akar rumput. Jadi wajar kalau capres PDIP tidak terpilih. Jadi saya melihat ini juga merupakan gambaran dari terpecahnya partai PDIP. Sebenarnya ini tidak termasuk karena pendukung partai PDIP di 2014-2019 tidak bisa diartikan sebagai simpatisan PDIP. Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa terpaksa rakyat itu berbondong-bondong mencoblos PDIP karena ingin Presiden Jokowi. Nah, semestinya masa yang 2014 dan 2019 terpaksa mencoblos partai PDIP ini dirawat oleh partai PDIP. Sayang sekali PDIP lalai untuk merawat masa ini. Inilah sebenarnya kondisi error. Nah, dan inilah sebenarnya penyebab partai PDIP itu ambruk dan jatuh. Oke, bahkan semalam saya lihat video opininya Denny Siregar. Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah Denny Siregar ini sudah mulai insaf, ataukah beliau mulai merasa bahwa dengan terus bersuara sebagai fanatiknya PDIP bukan lagi menguntungkan, sehingga beliau sementara cari posisi aman itu ya. Mungkin Denny Siregar sementara cari aman gitu ya. Terserahlah ya. Kita negara demokrasi dan semua orang punya hak yang sama untuk bersikap dan menyatakan pendapatnya. Jadi entah itu Denny Siregar sudah insaf atau dia hanya sedang mencari aman ya, cari posisi aman ya, itu urusan dia. Oke. Jadi yang pasti menurut saya bahwa kalau kita katakan PDIP itu berpotensi tumbang, hancur, bagi saya partai PDIP justru sudah retak dan pecah menjadi 3 bagian sejak masa kampanye jelang pemilu 2024. Nah, tapi bagi saya, menurut pandangan saya secara pribadi, partai PDIP masih punya kesempatan dan peluang untuk membenahi ini semua. Kalau saja partai PDIP itu mau sedikit merendahkan diri, kalau saja partai PDIP itu mau sedikit menurunkan tensi kesombongannya, dan kemudian mau melakukan satu tindakan ibarat kata yang merayu hati masyarakat, membujuk hati masyarakat agar tetap bersimpatik terhadap partai PDIP. Kuncinya menurut saya satu saja. Kalau partai PDIP terus mempertahankan egonya, mempertahankan kesombongannya, kemudian terus membangun propaganda isu ya, membangun opini-opini yang sifatnya itu menyerang, menjelek burukan Presiden Jokowi dan keluarganya, maka saya pikir partai PDIP sudah rela ya untuk hancur dan tumbang ke depan. Dulu sejak 2016 ya 2016, 17, 18 partai yang begitu getol melancarkan serangan-serangan politiknya terhadap Presiden Jokowi adalah Partai Demokrat. Dan saya sendiri ya, saya secara pribadi pernah mengirimkan pesan yang begitu keras terhadap Partai Demokrat. Sempat viral ya video saya ketika itu. Saya katakan
Partai Demokrat akan kita tumbangkan di pemilu 2024, kan? Saya serukan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air, terutama di wilayah Indonesia Timur, Kupang, NTT maksud saya, di NTT, Maluku, Ambon, Papua, tumbangkan Partai Demokrat di 2024. Itu suara saya. Nyatanya, pemilu 2024 bukan Partai Demokrat yang tumbang. Saya pikir Partai Demokrat cukup bijaksana, ya, ketika bertahun-tahun melancarkan serangan politik terhadap Presiden Jokowi, dan rupa-rupanya Partai Demokrat itu sambil evaluasi diri, ya kan, sambil introspeksi bahwa ternyata manuver politik yang mereka lakukan, yang berseberangan, bertentangan, bahkan menyerang, membombardir Presiden Jokowi, tidak memberikan nilai tambah bagi Partai Demokrat, justru membuat posisi Partai Demokrat semakin terpuruk dan terancam ambruk. Sehingga Partai Demokrat kemudian mengambil satu sikap politik yang saya katakan itu merupakan terobosan luar biasa. Dengan merapat kepada Presiden Jokowi, merapat kepada pemerintahan Presiden Jokowi, dan kemudian ikut menjadi salah satu partai dalam koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming. Ini adalah langkah bijak yang telah dilakukan oleh Partai Demokrat, sehingga Partai Demokrat luput daripada amukan kemarahan rakyat. Partai Demokrat yang awal-awalnya kita prediksi, yang awal-awalnya kita punya sentimen untuk menumbangkannya di pemilu 2024, justru selamat. Partai PDIP yang selama bertahun-tahun menyerap keuntungan daripada segala aksi dan reaksi kita, suara-suara aspirasi rakyat, ternyata tidak menghargai suara-suara dari rakyat yang selama bertahun-tahun telah diserap keuntungannya oleh Partai PDIP itu. Walhasil, Partai PDIP justru yang saat ini berada di ambang pintu kehancuran yang pasti. PDIP masih punya satu kesempatan, rubah cara dan segala manuver politiknya. Menyerang Jokowi adalah kehancuran besar bagi Partai PDIP. Kalau Partai PDIP tidak segera merubah ini, situasi ini terus dipertahankan, terus dipelihara. Kalau Partai PDIP terus-terusan membangun propaganda isu, menyerang, menjelek burukan Presiden Jokowi dan keluarganya, maka ini merupakan gejala yang sangat jelas bagi kehancuran Partai PDIP. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.